6 prinsip Marie Kondo versi ibu rumah tangga. Rumah rapi, bersih, nyaman. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Rumah rapi itu terdengar sederhana, tapi kenyataannya bisa jadi sumber emosi paling kompleks buat ibu-ibu. Antara capek, sayang barang, rasa bersalah, dan dompet yang ikut mikir. Hari ini, rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi juga kantor, sekolah, gudang, dan tempat pelarian emosi. Jadi wajar kalau rasanya cepat penuh. Bukan cuma barangnya, tapi juga kepala kita. Kalau rumah terasa sumpek, seringkali yang lelah bukan lantainya, tapi ibunya. Di tengah kondisi sekarang saat harga naik, ruang rumah makin padat, dan ibu dituntut serba bisa. Merapikan rumah bukan lagi soal estetik, tapi soal bertahan hidup dengan waras. Materi ini penting karena bukan mengajari ibu jadi sempurna, tapi membantu ibu berhenti menyiksa diri dengan standar rapi yang tidak manusiawi. Kita akan ngobrol soal rapi yang masuk akal, yang bikin napas lebih panjang, emosi lebih stabil, dan dompet tidak ikut menjerit. Konsep ini sejalan dengan gagasan Marie Kondo dalam bukunya The Life-Changing Magic of Tidying Up, yang menekankan bahwa merapikan bukan soal barang, tapi hubungan emosional kita dengan hidup. Bahkan laporan dari The New York Times juga pernah membahas bagaimana rumah yang lebih teratur berhubungan dengan tingkat stres yang lebih rendah pada perempuan dewasa. Jadi pembahasan ini bukan tren lucu-lucuan, tapi kebutuhan nyata ibu-ibu hari ini yang ingin rumahnya lebih tenang tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Prinsip pertama itu sederhana, tapi sering bikin ibu-ibu nyengir kecut. Rapi bukan soal rajin, tapi soal berani milih. Karena jujur saja, hampir semua ibu itu rajin. Cuma rajinnya kebagi antara masak, nyapu, ngurus anak, dan mikir besok masak apa. Jadi kalau rumah berantakan itu bukan karena malas, tapi karena barangnya terlalu banyak. Contoh paling nyata itu lemari dapur yang isinya tumpuk-tumpuk, plastik dari beli ayam, kotak kue lebaran, wadah bekas yang katanya nanti kepake. Padahal tiap dibuka bikin nafas berat. Keberanian memilih itu bukan berarti ibu jadi tega, tapi ibu mulai jujur sama diri sendiri. Ini barang beneran kepake atau cuma numpang bikin penuh? Karena rumah bukan lomba siapa paling banyak nyimpen barang. Rumah itu tempat hidup, bukan tempat uji kesabaran setiap buka lemari. Prinsip kedua tentang menyimpan barang yang bikin hati tenang, bukan yang bikin rasa bersalah. Ibu-ibu itu jago banget nyimpen rasa bersalah di balik barang. Ini hadiah dari si Anu, ini dulu mahal, ini sayang dibuang, padahal retak. Padahal tiap lihat barang itu, hati nggak bahagia, tapi keinget uang, keinget orang, keinget masa lalu. Akhirnya rumah penuh, tapi hati sesak. Contoh nyatanya itu peralatan dapur yang udah nggak enak dipakai, talenan yang bau, spatula meleleh, panci yang tutupnya hilang, semua disimpan sambil ngomel. Padahal Marie Kondo versi ibu rumah tangga itu simple. Kalau barang bikin emosi naik duluan sebelum dipakai, berarti dia nggak layak tinggal di rumah kita. Prinsip ketiga itu soal satu rumah, satu fungsi. Jangan semua ruangan jadi gudang darurat. Karena sering banget meja makan berubah jadi meja setrika, kursi jadi gantungan tas, sudut rumah jadi parkiran kardus. Akhirnya rumah kecil terasa makin sempit dan ibu merasa rumahnya nggak pernah selesai diberesin. Kalau fungsi ruangan jelas, otak ibu juga ikut rapi. Meja makan ya buat makan, dapur ya buat masak, ruang tamu ya buat nerima tamu, bukan buat nyimpen stok minyak goreng satu dus, karena setiap barang yang salah tempat itu sebenarnya mencuri energi ibu sedikit demi sedikit. Prinsip keempat ini agak sensitif,
Tapi penting, ibu juga berhak nyaman, bukan cuma rumahnya. Karena seringkali ibu rela capek asal rumah kelihatan rapi di mata orang lain. Padahal ibu sendiri nggak sempat duduk minum teh dengan tenang. Rumah bersih, tapi ibunya tegang. Contoh paling sering itu ibu ngerapiin rumah sambil ngomel sendiri. Sambil marah sama anak, sambil kesel sama pasangan. Padahal tujuan awalnya biar rumah nyaman. Jadi kalau beres-beres malah bikin emosi naik. Mungkin yang perlu dirapikan bukan cuma barang, tapi juga beban di kepala ibu. Prinsip kelima tentang berhenti menunda keputusan kecil. Ini penyakit sejuta umat, mau dibuang atau disimpan nanti saja, mau diberesin besok saja. Akhirnya nanti itu nggak pernah datang, tapi barangnya nambah terus. Ibu jadi capek setiap hari dengan keputusan yang sama. Contoh nyatanya itu plastik bekas belanja yang ditaruh di sudut dapur. Tiap hari dilewatin, tiap hari bilang nanti, sampai akhirnya jadi gunung kecil yang bikin dapur kelihatan semrawut. Padahal capek, mutusin sekali, itu jauh lebih ringan daripada capek lihat tiap hari. Prinsip keenam adalah rumah rapi itu bukan buat dipamerin, tapi buat ditinggali. Ini penting buat ibu-ibu yang sering bandingin rumah sendiri sama rumah orang di media sosial. Padahal rumah estetik belum tentu nyaman, dan rumah sederhana belum tentu berantakan. Rumah yang baik itu rumah yang bikin ibu bisa naruh tas tanpa mikir, bisa masak tanpa emosi, bisa duduk sebentar tanpa ngerasa bersalah. Karena pada akhirnya rumah itu bukan tentang sempurna, tapi tentang cukup dan bikin ibu merasa aman di dalamnya. Kalau semua prinsip tadi terasa berat, tarik napas dulu karena rumah itu bukan lomba rapi antar ibu sedunia. Rumah adalah tempat hidup, bukan etalase. Jadi wajar kalau ada berantakan sedikit. Asal hati tidak ikut berantakan. Lucunya, seringkali rumah mulai terasa lega justru saat ibu berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai berdamai dengan kenyataan. Sambil senyum kecil karena ternyata rapi itu tidak harus bikin pegal hati. Di balik tumpukan barang dan sudut rumah yang riuh, sebenarnya ada ibu yang sedang belajar memilih, belajar melepas, dan belajar menyayangi diri sendiri. Ibu-ibu itu kuat, cuma sering lupa karena sibuk ngurus segalanya, dari dapur sampai perasaan. Jadi kalau hari ini cuma sanggup merapikan satu laci, itu sudah luar biasa. Karena perubahan besar selalu lahir dari keputusan kecil yang konsisten. Rumah yang nyaman bukan rumah yang selalu bersih, tapi rumah yang memberi ruang untuk ibu beristirahat tanpa rasa bersalah. Pelan-pelan saja, karena setiap barang yang dilepas adalah beban yang ikut turun. Dan setiap sudut yang dirapikan adalah doa kecil supaya hidup di rumah terasa lebih ringan. Optimisme itu bukan soal rumah sempurna, tapi keyakinan bahwa ibu mampu menciptakan ketenangan, dimulai dari langkah yang sederhana. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!